Oke, kembali lagi bersama kami bertiga di ruang ganti Football Media. Waduh, kenapa nih, Pin? Gara-gara kali kalah apa gimana, Pin? Bukan. Bukan. Jadi Yang miskin tatik juara semua. Aduh. Sakit jantung. Lanjut. Dia kan bukan. Kriu ya. Oke, kembali lagi bersama kami bertiga di ruang ganti Football Media. Waduh, kenapa nih, Pin? Gara-gara kali kalah apa gimana, Pin? Bukan. Jadi Yang miskin tatik juara semua. Aduh. Sakit jantung. Lanjut. Dia kan bukan, Pin. Aku kan bukan bilang kalah, tapi sedikit unggul kan. Oke. Sedikit lebih unggul kan. Oke. Cukup. Ya, lanjut. Oke, teman-teman. Ini kali ini kita masuk ke sesi podcast ya. Jadi seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kuis. Oke. Cepat. Lihat. Oke, ini sebenarnya ini nggak seru ya karena ini dua pecundang. Oke, tapi nggak apa-apa. Anjing. Oke. Hei. Pertanyaan pertama, ini gampang aja lah ya. Siapakah top skor sepanjang masa Piala Dunia? Aku. Tetot. Miroslav Klose. 1 poin. Apa itu kasih dia aja deh. Ini kalau Pin tolong Pin, Oke. cepet Pin. Ini pertanyaan yang agak susah sih sebenarnya. Kok kadang-kadang aneh yo. Ini Kalau ini nggak bisa dijawab. tapi nggak terlalu susah. Harusnya tahu lah. Siapakah pemain pertama yang memenangkan trofi Golden Boy tahun 2003? Aduh, anjing bibis. Easy, Rafael van der Vaart. Aduh, gampang kali banyak loh. Mamen. Nggak suka pertanyaan gampang. Nggak suka. Rambut aja yang kuning. Nggak suka. Oke, teman-teman, jangan lupa, aku lupa tadi ingetin sebelum kita masuk, jangan lupa selalu untuk follow kita di Instagram, di Twitter, di YouTube, di mana-mana pokoknya di @ruangganti_medan dan ruangganti FM. Oke. Betul. Oke. Jadi kita bahas apa? Hari ini kita bahas apa, Dok? Sudah jelas karena sudah akhir musim ya, dan ini baru juga nih tadi malam ada hasil yang tidak mengagetkan di final. Ini sebenarnya udah sempat lama juga ya, tahun 80 juga pernah ada final antara dua kontinen kan. Iya, Eropa lawan Ini dari teman-temannya ada yang mau berkomentar dikit nggak sih? Ya di kelas 2 sepatu 2 patah kata. Gamal ini. Gamal ya. Tapi terhitung major trophy kalau aku baca Twitter gara-gara Messi yang menang ya. Tapi secara ini saya Mancini juga ngomong dari awal kan dia nganggap ini kayak hadiah buat pemainnya yang udah menang di Euro. Jadi kan dia yang main kan pemain Euro semua kemarin kan. Walaupun sekarang pemain yang juara nggak ada. Juara Serie A. Walaupun pemain ini musim kemarin udah nggak on form, tapi karena juara Euro dikasih hadiah sama Mancini. Silakan nih main kalian. Oke. Agak amal, nggak beda jauh lah sama Milan Glory lawan Liverpool Legend lah. Ada bedanya. Bisa ada komentar bis buat lagu ini bis? Udah disampaikan Repin semua doh, udah cukup. Lebih seru lah Milan Glory lawan Liverpool Legend lagi. Langsung aja ya. Oke. Ini kita langsung bahas. Ini kan musim udah berakhir dan aku mau bacain beberapa. Mungkin ini hal yang teman-teman unik nih, buat aku unik ya. Dari Liga Inggris. Akhirnya Nottingham Forest ya. Akhirnya Nottingham Forest kembali masuk ke Liga Inggris setelah berapa 23 tahun. 23 tahun mereka terjerembab ya, akhirnya masuk lagi. Ini trofinya dua berapa? Ya mungkin namanya mungkin namanya dulu belum ya? UCL ya, masih European Championship ya, tapi tetap kita hitung lah. Oh iya, dapat Championship. Iya, benar. Lebih berharga daripada Manchester City dan Arsenal. Wih, aduh. Sabar dulu. Oke. Respect. Sorry. Dan Rido nyampaikan dulu. Dan di Liga Jerman juga ada nih dua tim apa ya? Dua tim yang biasanya tuh berada di papan atas nih kalau di Liga Jerman.
ada Werder Bremen sama Schalke yang akhirnya kembali lagi Bundesliga. Oke. Yes. Ya, ini mungkin pertanyaan dikit lah ya. Tapi sebenarnya kita nggak ngikutin, tapi nggak apa-apa lah. Buat kalian Schalke sama Werder Bremen ini bisa nggak sih mengganggu? Nggak usah bahas Munchen sama Dortmund lah. Mengganggu Leipzig sama Leverkusen lah. Menurut kalian bisa nggak? Belum jauh, masih jauh bro. Masih Karena jauh kita ya? Dan pemainnya juga masih belum masih jauh. Paling target mereka sekarang adalah bertahan dulu, gimana mereka tidak Bertahan. ya Bertahan dulu mungkin tim apa ya, tim elit kayak Werder Bremen mungkin target mereka memang ya mereka bisa masuk ke 10 besar lah, mungkin itu udah target maksimal mereka. 10 besar lah ya. Realistis. Apalagi ini 2 tim yang besar juga di Jerman gitu. Betul. Oke, cukup pembahasan di awal. Ini baru kita masuk ke inti ya. Oke. Oke, kita mulai dari sini dulu kali ya. Dari Yang hot, jangan lupa yang hot. Keburu dingin nanti. Yang hot. Oh iya, ini kita bahas yang dari partai terbesar ya. Partai terbesar di tahun ini yaitu di UCL ya. Ini singkat aja ya teman-teman, singkat aja. Ini akhirnya yang tadi Raven sudah singgung ya, pelatih dengan yang miskin taktik juara nih. Ada komentar gak nih? Bisa ada komentar abis. Menurut kau Madrid layak gak sih juara nih? Dengan walaupun digempur terus ya sama Liverpool ya. Buat kau layak gak? Kalau dari segi permainan sebenarnya apa ya doh? Kelihatan Madrid itu kan hampir selama 80 menit itu kan 70 menit itu kan dikurung sama Liverpool sebenarnya dengan high pressing dan segala macam. Tapi lagi dan lagi mental dan kehebatan dari Courtois itu memang nggak ada lawan lah kemarin, dan juga dia jadi dia jadi bintang, dia jadi MVP banget kemarin. Mungkin kalau bukan Courtois kipernya ini laga akan jadi milik Liverpool. Tapi balik lagi, kalau dibilang layak nggak layak, ya Madrid sangat layak lah doh. Prediksi kita salah doh. Gak apa-apa, kita kan bilang sedikit unggulkan. Iya. Bukan bilang benar. Iya, betul. Unggulkan gitu. Tambah lagi info yang kita dapat salah doh. Thiago ternyata main. Info yang dapat tuh. Itulah. Nah ini yang sedikit mengunggulkan Madrid nih doh, harus kita dengar. Ya, coba aku nggak panjang-panjang karena ini bukan segmennya ya, bukan segmen bahas, tapi buat aku yang jelas Ancelotti bermain cerdas. Dia nggak bermain progresif, dia nggak bermain aktif, tapi dia bermain reaktif karena dia tahu kelemahan dari Liverpool adalah mereka tidak punya pemain yang bisa kill the game selalu. Betul aku bilang kemarin kan, syaratnya adalah Real Madrid jangan kebobolan, bener kan? Real Madrid jangan kebobolan lah 70 menit, aku bilang Real Madrid menang, terbukti kan? Jadi buat aku tuh kuncinya. Sisanya Madrid bisa mikir sendiri. Oke. Jumawa sekali itu berarti ya. Tapi ya layak juara lah. Tapi aduh makin jauh ya Madrid ya dengan 14 gelar. Buat aku kayaknya dalam itu. Satu dekade ini nggak bakal ada yang bisa ngejar sih. Ada Milan. Ada yang bisa ngejar sih. Oke, next doh. Oke, next ya. Lanjut. Mungkin dari UEL sama UCL kayaknya kurang seru ya. Mungkin aku bacain aja. Ya, UEL yang menang adalah Frankfurt dari Jerman. Dan di UCL akhirnya ya tim Italia ada yang menang lagi setelah Inter terakhir. Dan yang buat yang masih bilang Liga Inggris Liga terbaik, masih mau bilang kayak gitu. Enggak kayak. UCL Spanyol, UEL Jerman. Nah, benar. UCL Italia, bos. Inggris mana? Oke, lanjut. Ini kita lanjut ke pembahasan dari recap dari liga-liga ya. Ini aku baca ya, mungkin sekedar merefresh ingatan yang nonton aja, bukan kalian berdua. Kalian kan pasti tahu lah ini. Liga Inggris yang juara City, terus Liga Italia Milan, Liga Prancis Monaco, PSG. Kira Marcel. Lyon itu. Marcel masuk UCL loh. Iya. Kembali lagi ke UCL. Itu juga fakta unik juga tuh. Terus di Liga Jerman ada Bayern dan di Liga Spanyol Madrid. Oke. Ini dari kita langsung ke mungkin mengerucut ke 3 liga ya, tiga liga terbaik lah ya. Oke. Spanyol, Italia, Inggris sama Spanyol. Buat kalian ada nggak sih? Mungkin ya mulai juara itu bukan bisa diperdebatkan lah. Mungkin ini sih. Ada nggak sih tim yang memang yang kayak, wih anjing nih keren nih, underdog yang tiba-tiba bisa nembus ke atas gitu, kira-kira ada nggak dari kalian? Bisa lah. Dari 3 liga ini. Kalau dari tiga liga ini tuh
Atau mungkin yang kayak misalnya kau nggak nyangka misalnya Barca masuk UCL misalnya ya kan. Atau MU yang udah duga nih peringkat 6 gitu. Sebenarnya Ada kalau nggak sih dibilang bagus? mengira ada underdog yang tampil sangat bagus di musim ini, sebenarnya nggak ada doh. AC Milan bis. Enggak, Kalau tunggu gue dulu. 9. Sabar. iya, Dari boleh. awal udah optimis Iya, tuh. sorry. Iya itu itu makanya jemputannya tuh. tahu sepele kau. Nah terus Anjing, terus. kalau menurut aku justru yang seru terjadi di 3 liga ini adalah di 2 sih sebenarnya, di Inggris sama Italia itu penentuan juara Biarin match terakhir. harus Sampai akhir ya? ditentukan melalui match Iya. terakhir, itu yang seru. Tapi kalau Itu untuk tim pertama kali underdog nggak sih kayak? enggak Dia berbarengan Bisa ada berbarengan dua mungkin liga ya. kayak gitu. oh iya sih ya, berbarengan. barengan gitu Kayaknya ya mungkin. Baru pertama kali ya. Nah tapi kalau untuk ada tim underdog yang tampil sangat bagus di musim ini nggak ada sih. Kalau menurut aku ya nggak tahu Mungkin beda Revin. sama musim lalu kali ya. Gimana Pin? Nggak harus underdog lah, mungkin Kalau yang secara mengejutkan spesifik lah kali ya. underdog mungkin nggak ada ya, karena semua kira-kira sesuai ekspektasi lah. Tapi tim yang mengejutkan melebihi ekspektasi jelas AC Milan, jelas. Itu kita udah bilang dari awal lah kan. Ya, Aku sama Redo udah jelas dari awal lah. Kita objektif. Ini Lah baru aku udah bagus ini. mengunggulkan Ini kok dari bagus. awal. Kami mengakui udah dari mengusulkan. awal, karena kalau kita Iya. bicara on paper, Milan ini kan skuadnya selain tidak berpengalaman Squadnya tuh dan jomplang sama Inter. Memang. sangat jomplang, jauh kualitas individu ya, kualitas teknikalnya jauh dibandingkan Inter dan Jangan bahas Inter lah, Iya, Juve Inter sama sama Juve jauh. juga Jadi jauh. ketika Milan bisa menang, ya ketika ada pengundung Inter yang bilang Milan nih pemainnya memang benar, nggak salah. Ya memang betul. Ya memang. Milan perbedaannya adalah mereka punya fighting spirit yang jauh lebih Apa ya, fighting spirit. mental sih. Jadi mereka jadi ada coach yang bilang Milan itu cuma modal fighting spirit, sebenarnya nggak salah. Tapi ada juga yang tapi nggak 100% Nggak lah. salah. Ada sisanya Milan bisa Kalau berhenti yang bentar. bilang gerasa gerusuk kayak mana tuh Pin? Itu benar. Wah, Aku benar. aku setuju Cuma itu. gini, Benar, aku setuju jelasin tuh. dulu. Setuju. Gerasa Oh, boleh, boleh. gerusuk itu cuma Revin. konotasinya aja yang salah. Tapi sebenarnya maksudnya adalah tim yang bermain dengan fast transition. Ini tuh benar kan? Milan bermain dengan fast Oh, transition, iya. build up, Benar, build up, benar. build up Ya, yang ya. lama pelan dari belakang, enggak. Milan Emang bermain gitu fast mainnya. transition. Nah itu benar. Gerasa gerusuk itu cuma mungkin ya maklum lah ya, VOC nggak ngerti bahasa Indonesia dia. Jose. Nah, kalau aku sih ini sih, aku baru baca juga ya. Ternyata Milan nih di Serie A tuh udah selangkah lebih maju daripada banyak tim gitu loh. Dia ternyata tuh di waktu live game ya, di game bener-bener game yang apa sih bahasa Indonesianya tuh nggak bisa. Pokoknya real game itu tuh ada anaknya Pioli itu yang bikin Nah, analisnya gitu, iya, Wak. Ternyata aku baru tahu. nih. Oh, Jadi jadi itu di belakang layar itu juga ada yang main gitu. Jadi Milan nih bikin taktik berdasarkan data gitu loh. Kok bisa ada pelatih yang bukan pelatih bilang kalau Milan ini mainnya tuh nggak ada strategi gitu loh. Padahal di balik itu tuh pas live game loh, itu ada anaknya Pioli sama siapa ya, bikin data gitu. Ya, karena memang lawannya ya, kayak gini. Jadi tuh kalau mirip bilang gitu ya Ancelotti sih. sama seperti Ancelotti juga dan Pioli juga. Mereka itu pelatih yang apa ya? Dia nggak micromanagement, dia nggak mengubah hal detail. Betul. Tapi dia paling penting adalah bagaimana tim ini bisa bereaksi sama komposisi lawan. Itu paling penting buat mereka kan. Iya, betul. Dan itu paling penting. mereka tuh adaptif, Itu nggak poinnya. seperti mungkin pelatih seperti Pep Guardiola. Ya memang dia memang pelatih terbaik lah. Klub yang mereka bermain secara micromanagement. Mereka punya pakem, mereka mengatur semua detail-detailnya gitu loh. Dan nggak ada yang salah sebenarnya. Kedua opsi ini boleh digunakan semua pelatih dan nggak ada yang punya konotasi lebih jelek buat aku ya. Ini tergantung bagaimana tim menghasilkan hasil. Yang jelas yang menang kemarin siapa? Tim yang bisa bereaksi dengan lebih baik kan buktinya. Tim yang kayak bikin aku ada taktik lah. sedikit pertanyaan sih buat kalian sebenarnya. Ini menyangkut tentang, karena dari tadi kan kita hampir nyebutin semua pelatih Italia. Antonio Conte Ya, iya juga sih ya. bersama Aku Tottenham baru mau nyebut sebelum kedatangan- Spurs juga boleh. tadi sebenarnya. Nah, Boleh. nah ini sebelum Benar, kedatangan Antonio Conte itu Tottenham ada di peringkat 9 yang dimana gap dari peringkat 9 ke peringkat 4-nya juga lumayan jauh, hampir 20 Jauh. poin. Saat masih dilatih Hampir 20 Chef Puji poin. ya. Iya, masih dilatih oleh Chef Puji. Nah, tapi dengan Padahal di awal kedatangan musim Conte, bagus loh dia. iya, tapi cuma berapa laga doh. Tapi dengan maksudnya, kedatangan Conte mereka akhirnya bisa menembus ke 4 besar. Faktor apa yang membuat Tottenham bisa menembus ke 4 besar dan siapa yang menjadi bintangnya di musim ini, Pin?
kalau buat aku ya sebenarnya tuh pembelian Conte memboyong pemain, mungkin pemain sebenarnya di Serie A nggak terlalu bintang ya, tapi tepat. Kulusevski Sampah itu sama sebenarnya. siapa pemain Uruguay ini? Bentancur. Pirlo-nya Uruguay. Bentancur. Bentancur. Rodrigo Di Bentancur. Serie A nggak bintang, tapi Itu kan pakai di Juve tepat, itu. maksudnya, efektif di bermain di Spurs. Terus gue bilang itu jadi salah satu turning pointnya, karena kita tahu Conte bermain ya bertahan konservatif di belakang, tapi fast transition juga, counter yang cepat, counter yang pasti, dan itu pemain ini bisa melayani itulah bagaimana dia bertahan lebih rapi. Setidaknya ya, kita pernah bahas kan, Conte pasti membutuhkan pemain yang bisa bertahan lebih rapi. Dan setidaknya pemain yang dibawa dari Serie A ini paham bagaimana Conte ingin bermain. Buktinya tenang saja 4 besar loh, yang siapa sangka di pertengahan musim Spurs bisa 4 besar. Iya sih, benar-benar. Aku mikir Arsenal malah. Banyak orang mikir Arsenal. Arsenalnya salah sendiri sih. Iya sih. Kalau aku mungkin Lanjut. kalau MU saya, udah skip aja dulu nanti. Kalau aku mungkin udah dibahas Rapina, tapi aku mau ngambil sisi yang lain sih. Aku lebih ngelihat di awal kan ini ya, awal musim ini kan si Ken sempat dikabarkan mau hengkang lah ya. Akhirnya dia beberapa laga nggak main kan. Iya. Buat aku itu sih yang sangat ngaruh. Jadi si Ken ini di pertengahan musim itu dia masih belum panas dan kayak masih apa ya, kalau bahasa itu mungkin pikirannya kemana-mana, masih ngeblank gitu kan. Belum fokus, belum form, belum sampai formnya. Dan akhirnya kan dia nggak nyetak gol loh setengah musim pertama tuh paling 2-3 gol. Akhirnya sekarang berapa? Hampir 20 gol juga kan akhirnya. Buat aku sih masih sepenting itu sih Ken buat Spurs. Dan andil dia di kenapa si Son bisa top skor tuh juga jelas. Asisnya Son kan kebanyakan kan. Poinnya counter attack lah dia. Iya, selain yang dibilang Revin tentang pembelian si 2 pemain Juve itu, buat aku sih yang paling berpengaruh sih gimana si Ken bisa balik ke form dia sih di bulan Januari. Buat aku itu sih. Oke, make sense. Oke, ini tadi aku tadi agak bahas, tapi aku geli Pak. Kalau nggak bahas itu aku geli sumpah. Tahu nggak nih? Kenapa dong? Tapi aku mau langsung bahas 2 tips. Silakan Silakan. Cepat, tepat dan efektif. Ini kan kita jujur aja. Aku orang masih pasti bisa nonton juga nih. Kita di awal kita bilang kan, ini MU ini kayaknya bisa bersaing sama City Liverpool lah, ya kan? Soalnya dengan squad yang kayak gitu kan, ada CR, Varane, Sancho. Dia dari awal pun udah kayak anjing kok kayak ini ya. Sampai akhir musim ternyata sama aja gitu loh. Ini buat kalian ini sebenarnya apa sih yang salah tuh apa gitu loh. Ini dari MU nanti 1 tim lagi habis ini. Apa sih yang memang kayak anjing kok bisa kayak gini kan?